dari Klinik Mawar. Klinik Mawar, klinik yang ada di Bandung. Apa yang harus kita lakukan apabila saya didiagnosa suatu HIV? Apa sih didiagnosa positif HIV itu? Yang pertama, kita itu harus periksa darah kita, apakah kita terinfeksi virus HIV. Pemeriksaan darah kita itu menggunakan sistem 3 reagen yang berbeda, dan harus tiga-tiganya menyatakan bahwa hasilnya non-reaktif atau reaktif. Bila tiga-tiganya dengan reagen yang berbeda hasilnya reaktif, baru kita bisa menyatakan bahwa kita terinfeksi virus HIV. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita lakukan ya, kalau kita sebagai fasilitas kesehatan, kita mestinya ada beberapa yang sebelumnya harus kita lakukan. Misalnya pasien datang, kemudian kita informasikan, kemudian kita lakukan konseling, barulah kita nyatakan dengan pemeriksaan laboratorium. Setelah pemeriksaan laboratorium ternyata kita positif, kita harus mengambil suatu sistem pengobatan yang khusus untuk HIV. Jangan takut, karena obat ini juga melalui beberapa fase. Di antaranya adalah sebelum minum kita kasih konseling dulu kepatuhan minum obat, satu. Kedua, pemberian informasi tentang obat itu sendiri, sifat obat itu sendiri, dosisnya, efeknya, dan side efeknya itu. Kemudian setelah kita berikan itu, barulah kita akan kita rencanakan memberikan obat. Tapi sebelum itu kita juga kita berikan satu ilmu, mungkin bagaimana kita menguasai obat ini, dan ya obat ini akan memberikan hasil yang terbaik. Contohnya dari dalam hati kita sendiri, kita harus yakin bahwa kita bisa sehat setelah kita minum obat. Satu. Kedua, mungkin dari kita harus move on ya dari kebiasaan yang menyebabkan menjadi faktor kita tertular HIV ini. Kemudian kita juga harus menyarankan mereka, kita harus hidup sehat, makan yang dengan pola makan yang sehat, kemudian mengubah mindset kita agar kita tetap hidup sehat. Saya kira itu ya. Jadi sebenarnya HIV ini sebagai sesuatu penyakit biasa saja, yang tidak biasa karena dia mempunyai cara penularan yang khas sendiri, tidak seperti yang lainnya. Tapi pada prinsipnya HIV ini adalah infeksi virus saja ya. HIV sendiri, virus ini juga khas karena dia sifatnya adalah retrovirus ya. Jadi tidak seperti yang lain itu di luar sel-sel, kalau ini ada di dalam selnya. Dan virus ini tidak bisa kita tembus dengan obat ARV, tapi obat ARV bisa menekan replikasi atau pengembangbiakan virus itu sendiri. Jadi intinya virus ini kita berikan obatnya tidak sembuh seperti infeksi virus yang lain, tapi obat yang kita berikan adalah untuk mencegah adanya replikasi. Virusnya tetap ada di dalam badan kita. Minum obatnya juga khas,
karena dia diminum seumur hidup. Tapi jangan takut, banyak penyakit-penyakit itu yang harus minum obat yang seumur hidup. Ya, contohnya orang yang menderita diabetes, orang yang menderita hipertensi, orang yang kelebihan lemak, itu semuanya juga harus minum obat seumur hidup. Jadi tidak masalah sebenarnya dengan pengobatan HIV ini. Terus apalagi ya yang mudah-mudah itu untuk meningkatkan imunitas kita, mudah makannya yang bergizi. Dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang 4 sehat ditambah susu dan tidur yang baik, itu sudah cukup. Kemudian kita olahraga yang ringan yang bisa kita lakukan selama kita tidak di rumah sakit. Itu seperti ya jalan keliling kompleks lah, jalan keliling kampung lah, gitu, ke Gasibu atau kemana yang sifatnya itu ringan-ringan saja. Dengan demikian imunitas kita juga akan meningkat. Sebelum memulai terapi, kita sebenarnya harus sebagai klinisi, kita harus menyiapkan pasien ini sebagai database kita. Contohnya pemeriksaan laboratorium, rutin, ya, rutin, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati, dan toraks foto, itu sebagai database kita sebagai klinisi, ya. Kita juga harus punya data CD4, pemeriksaan kekebalan tubuh, itu kita juga sebagai database kita. Tapi khusus untuk CD4 dengan ketentuan dari pemerintah tahun 2011 itu dengan hadirnya SUFA itu kita tidak perlu lagi pemeriksaan awal CD4. Jadi kalau menurut kita klinisi, pasien ini sehat dan memenuhi syarat untuk memulai ARV, khususnya untuk populasi kunci, bisa kita berikan obat ARV tanpa pemeriksaan CD4. Apa sih populasi kunci? Misalnya BPS, pekerja seksual lelaki, kemudian gay, ibu hamil, orang dengan TB. Nah itu bisa kita berikan langsung ARV tanpa kita meriksa CD4-nya. Itu. Kemudian tipsnya nyaman untuk minum obat. 2 minggu pertama itu kita kan diberikan obat 15 hari. Apa syaratnya atau tipsnya? Kalau kami klinisi biasanya kita menyarankan, ya, tidak minum minuman keras. Tuh. Kedua, tidak makan makanan yang berlemak, asam, pedas, atau kopi, itu hanya untuk mengurangi rasa mual. Obat ARV ini adalah obat dengan dosis tinggi, ya, dosis maksimum, sehingga wajar kalau seseorang akan merasa mual atau merasa pedih perutnya. Kira itu. Jadi enak sekali sebenarnya, nggak ada side effect kalau dari dalam hati kita ingin berobat, ingin sehat, seperti itu.